Pernah nggak kepikiran bahwa 50 tahun itu adalah usia emas? Kamu pernah berpikir kamu akan pensiun dengan tenang, kerja cuman untuk hobi, sambil nongkrong dengan teman, dan menikmati hasil jerih payahmu? Kamu pikir perusahaan akan memberimu plakat emas dan tepuk tangan yang meriah? Lu harus sadar dan bangun dari mimpimu. Itu hanyalah ilusi. Itu adalah kebohongan yang besar untuk sistem peradaban. Itu adalah dongeng, dan darahmu dan waktumu masih bisa diperas habis-habisan oleh mereka. Dan percaya bahwa ini adalah dongeng. Agar kamu tetap patuh di meja kerjamu, membayar cicilanmu, dan tidak pernah bertanya, kita bongkar sekarang ya. Bagi sistem korporasi kami itu apa sih? Aset berharga, keluarga. Jangan mimpilah lo. Kamu bukan aset, kamu adalah suku cadang. Sebuah komponen dalam mesin raksasa pencetak uang mereka. Selama 30 tahun kamu membungkuk. Suku cadang ini dipakai sampai haus dan sampai kelaparan. Di usia 50, saat fisikmu mulai peot, matamu mulai rabun, kerjamu pasti juga melambat. Kamu tidak lagi efisien. Kamu sering sakit dan kamu adalah penyakit di kantormu sendiri. Biayamu lebih besar dari outputmu. Sederhananya gini ya teman-teman. Yang dilakukan sistem korporat itu kan harus kerja cepat. Sementara kamu sudah menua dan kinerjamu semakin merosot. Mendingan lu dibuang aja ke tempat sampah. Diganti dengan suku cadang yang baru dan lebih mudah. Dengar baik-baik. Pensiun itu adalah bahasa halus. Itu adalah bahasa korporat untuk dibuang. Para motivator di luar sana bilang, ini titik balik kehidupan. Omong kosong. Itu adalah bukan titik baik. Itu adalah garis depan. Di mana garis depan merupakan perang baru yang akan kamu siapkan dari sekarang. Berperang untuk bertahan hidup dan mempertaruhkan semua kehidupanmu di masa tuamu ini. Mereka sudah tidak peduli apakah cicilan KPR-mu lunas atau masih menanggah utang. Mereka juga tidak peduli dengan anakmu, kamu sendirian ataupun sudah berkeluarga. Titik kamu dilempar ke hutan belantara tanpa peta, tanpa amunisi, maka dari itu kamu tidak butuh tips menabung motivasional yang cengeng. Kamu tidak butuh seminar menikmati masa tua yang penuh bunga-bunga. Kamu butuh buku panduan perang. Kamu juga tidak butuh strategi untuk tidak mati. Dan saat inilah, ini yang menjadi strategimu saat ini. Jurus yang paling kuat adalah jurus nomor 1. Siapkan ransel pelarian dana darurat liquid anti panik. Dengar, kamu pikir kamu akan sampai di usia 60 tahun? Dan skenario dirimu adalah bisa terjadi besok pagi. Bukan dalam 10 tahun, tapi besok loh. Sistem tidak perlu menunggu kamu tua untuk membuangmu. Mereka bisa membuat PHK massal. Dan tidak pernah mengeluh apa yang menjadi keluhanmu sekarang. Saat surat pemecatan itu mendarat di mejamu, apa yang terjadi?
Pertama kali pasti kamu akan panik. Panik adalah racun yang merusak logikamu. Dan saat kamu sudah merasa panik, kamu akan mengambil keputusan paling bodoh yang sudah pernah kalian jalani. Pasti kamu akan menjual semua asetmu. Kamu akan mencairkan investasi jangka panjangmu. Dan sekarang kita bongkar ilusi tabungan ideal yang dicocokkan oleh para perencana keuangan. Mereka bilang, kamu butuh dana darurat 6 kali gaji. Mereka menjual ini sebagai tabungan ideal. Itu omong kosong loh guys. Itu bukan tabungan untuk hidup ideal. Itu adalah ransel pelarian dan perangmu langsung dimulai saat ini juga. Isinya bukan untuk liburan, tapi isinya adalah logistik tempur. Uang tunai untuk kamu bertahan hidup di medan perang selama 6 atau 12 bulan. Sambil menyusun strategi untuk bertahan hidup. Itu adalah dana untuk membeli waktu dan amunisi paling mahal. Likuiditasnya adalah wajib. Amunisi di dalam tas tersebut adalah super liquid, super cair. Artinya harus bisa kamu ambil detik itu juga. Bisa taruh di reksadana, bisa taruh di deposito, ataupun taruh di mana saja. Yang penting bukan di saham ya. Karena saham itu fluktuatif, bisa hancur nilainya tepat saat kamu butuh uang. Jangan taruh di properti, kamu tidak bisa mencairkan rumahmu besok pagi. Kamu tidak berharap untuk menggunakannya, tapi saat benturan pertama dengan sistem itu, dan itu pasti akan terjadi. Benda inilah yang menyelamatkan lehermu dari patah. Jurus selanjutnya yaitu anti riba. Berhenti mengisi brankas bank, dan kamu harus bebas dengan hutang yang sudah kalian ciptakan dengan sendirinya. Riba adalah sebuah jebakan, dan itulah fungsi riba. Itulah fungsi bunga, itulah fungsi cicilan yang kamu bayar dengan keringatmu. Kamu pikir punya KPR yang 25 tahun itu enak, atau punya cicilan 5 tahun di mobil itu juga enak? Itu bukan aset, itu bukan kemudahan hidup, dan itu adalah rantai perbudakan yang sudah diciptakan dari zaman dahulu. Dari sistem inilah kita tahu bahwa bunga yang berbunga itu sangat membahayakan. Coba pikir, kenapa kamu tidak berani ambil resiko? Kenapa kamu tidak berani mengambil cuti setahun untuk membangun bisnismu sendiri? Jawabannya sederhana, karena kamu takut kan? Kamu panik, kamu tidak takut pada bosmu. Kamu takut tidak bisa setor bulanan di tuanmu yang sebenarnya, yaitu bunga. Kamu budak mereka loh. Bukan karyawan perusahaanmu ini, tapi logikanya brutal sekali. Dan kamu harus menelan pahit-pahit untuk membayar bunga yang sudah kalian ciptakan. Setiap bulan kamu selalu menyetor cicilan. Kamu sedang mengisi brankas musuh. Kamu sedang memberi amunisi kepada sistem yang sama, yang tidak akan ragu sedikit-sedikit pun untuk membuangmu ke jalan saat kamu sudah tidak produktif lagi. Ulangi lagi di kepalamu. Kamu mendanai penjara yang mengurungmu. Strategi perang paling kuno yaitu bakar kapalmu. Artinya apa sih? Hentikan pendarahannya. Preteli satu persatu, dan ini prioritas tertinggi di atas investasi, di atas segalanya. Kamu harus potong rantai perbudakan ini. Kamu harus hancurkan borgol itu, atau saat kapal korporasimu tenggelam dan kamu dilempar. Kamu akan ikut tenggelam ke dasar. Bukan karena kamu tidak bisa berenang,
tapi karena kakimu masih terikat di rantai cicilan. Kamu pikir musuh terbesarmu adalah bosmu yang pelit atau klienmu yang menyebalkan? Musuh terbesarmu adalah perang finansial. Dan perang itu tidak terlihat. Dia adalah hantu yang menyelinap ke brankasmu setiap malam. Musuh ini bernama bank sentral dan senjata musnah massal mereka bernama inflasi. Sekarang kita akan bongkar mekanisme perampok legal ini. Inflasi adalah cara yang dilegalkan oleh sistem untuk merampok tabunganmu. Logikanya begini ya guys. Kamu bekerja banting tulang, kamu simpan uang itu di bank dan kamu pikir kamu aman. Lu nggak tahu. Sementara kamu menabung setiap harinya, sistem bank sentral sibuk menyalakan mesin cetak uang mereka 24 jam sehari. Mereka mencetak uang sejumlah triliunan. Apa yang terjadi? Saat suplai uang bertambah, tapi barang tetap sama. Nilai uangmu hancur, uang miliarmu di bank tidak ada artinya. Kamu menabung 1 koin saja, mereka tolak. Dan mereka akan mencetak 1000 koin. Kamu pasti kalah. Uangmu di bank itu bukan milikmu. Itu hanya angka digital di layar. Kapan saja sistem bisa runtuh. Krisis perbankan sudah pernah terjadi di 1998. Di mana tabunganmu dipakai untuk menyelamatkan bank yang bangkrut atau regulasi panik baru dari pemerintah. Saat kiamat finansial itu terjadi, uangmu yang kamu titipkan bisa lenyap dengan seketika. Seharusnya kamu membangun bahtera. Kamu sebar amunisimu, jangan pernah percaya 100% pada satu sistem. Jangan taruh semua telur berhargamu di keranjang musuh. Pindahkan sebagai amunisimu finansial ke luar jangkauan sistem. Sembunyikan, simpan di mana di aset yang tidak mereka cetak sembarangan. Aset yang sudah teruji ribuan tahun adalah emas fisik, bukan emas digital. Perak fisik, properti fisik, tanah dan juga bangunan, bahkan dolar atau mata asingnya yang sangat kuat, itu bisa hancur dengan sendirinya. Saat sistem sibuk menghancurkan nilai mata uang, dia akan terbakar dengan sendirinya. Jurus selanjutnya adalah jurus menjadi tuan. Bangun aset yang menghasilkan uang saat kamu tidur. Selama 30 tahun, sistem telah melatihmu dengan sempurna. Mereka menginstal otak di kepalamu, mentalitas budak, dan sekarang kita bongkar mentalitas beracun ini. Apa itu mental budak? Sederhananya gini ya teman-teman. Mental budak ialah mentalitas yang hidupnya 100% bergantung pada ransum, yaitu gaji bulananmu. Sistem memberimu ransum yang cukup untuk hidup sebulan dan tidak pernah cukup untuk membuatmu merdeka. Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Titik sekarang bandingkan dengan ini. Mental tuan, seorang tuan tidak mengandalkan ransummu dari orang lain. Seorang tuan tidak menunggu diberi makan. Seorang tuan sibuk membangun pabrik ransumnya sendiri. Seorang tuan fokus pada satu hal, yaitu membangun aset. Aset yang akan bekerja untuknya. Aset yang menghasilkan uang bahkan saat dia sedang tidur. Gaji butuh 8 jam. Aset bisa bekerja 24 jam non-stop. Kita pakai logika mata air ya. Tabunganmu di bank yang kamu kumpulkan dengan susah payah itu adalah danau. Airnya diam.
Setiap hari kamu minum dan kamu pakai, airnya berkurang. Saat inflasi datang, airnya menguap. Cepat atau lambat, danau itu akan kering kerontang. Aset produktif di sisi lain adalah mata air. Dia mengalir terus dan kamu bisa meminumnya setiap hari. Mulailah berpikir seperti tuan yang fokusnya adalah membangun pabrik. Apa pabrik itu? Bisa berupa kos-kosan yang memberimu uang sewa bulanan atau ruko yang disewa orang. Atau juga dengan bisnis yang sudah berjalan autopilot tanpa kamu harus ada di sana. Atau dengan royalti dari buku atau karya digital yang sudah kamu ciptakan. Ini adalah pabrik yang akan memberimu makan. Ini adalah mesin yang akan terus memberimu amunisi. Jauh setelah sistem korporasi menendangmu keluar, susun strategi keluar dari kota besar yang selama ini memerasmu. Kamu sudah punya dana darurat, kamu sudah potong rantai riba, dan kamu sudah punya sistem benteng. Kamu bahkan sudah bisa memulai membangun pabrik untuk mencetak uangmu sendiri. Tapi kamu pikir kamu bisa pensiun tenang di Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota yang lainnya. Kamu pikir kamu bisa menikmati hasil asetmu yang sudah kalian bangun. Itu hanyalah ilusi ya guys. Terakhir yang harus kita hancurkan yaitu pemikiran tentang finansial. Bahwa melek finansial itu perlu dilatih sejak dini. Ketika kita sudah berada di umur yang sangat tua, 50 tahun, kita harus meyakinkan bahwa diri sendiri sudah bisa berdiri, sudah punya pabrik, sudah punya aset yang bisa menghasilkan uang walaupun saat kita tidur. Nah, inilah yang harus menjadi PR kita semua. Maka dari itu, mari kawan-kawan kita bangun aset dan semoga kita bisa bebas finansial sebelum usia 50 tahun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.